jumpa lagi dengan saya, Ibu Rustini, yang akan melanjutkan di pembelajaran 4. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan soal penilaian akhir atau penilaian tengah semester ya, bukan akhir. Nah, mungkin nanti kalian dapat lihat nilai-nilai kalian di rapor penilaian tengah semester atau rapor mid kalian ya. Nah, kali ini kita akan lanjut di pembelajaran 4. Namun, sebelum kita lanjut materi kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa namaskara dengan tangan bersikap Anjali. Arahang sama sang Buddho Bhagawa, Budang Bhagawantang Abiwa Demi, Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami, Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami, Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Akan membahas pertemuan pertama, yaitu mendahulukan yang paling penting dan bermakna. Nah, ketika kita berbuat, ya, kita harus mendahulukan mana yang lebih penting dulu. Coba anak-anak ibu baca di buku cetaknya halaman 95. Nah, di situ apa yang dapat kamu lakukan? Ya, atau dapat kamu simpulkan dari cerita tersebut. Yang kedua, tuliskan kesimpulan cerita tersebut. Nah, gambar yang kalian telah amati, ya, peristiwa, ya, mereka tadi kan gambarnya adalah bermain dan bekerja sama. Nah, manfaatnya apa? Ketika mereka bermain, tetapi mereka memiliki manfaat, ya, karena mereka bisa melaksanakan atau bermain dengan cara bekerja sama dengan penuh kekompakan, ya. Mereka mendahulukan mana yang lebih bermanfaat. Pak, perhatikan gambar yang ini. Ini adalah gambar seorang pelajar yang sedang menyontek. Ada nggak manfaatnya? Tentunya tidak, ya. Bahkan yang ada adalah kerugian kita, ya, karena kita sudah menyontek, kita akan mendapatkan kerugian. Yang pertama, kita akan menjadi bodoh karena kita kita malas untuk berusaha untuk belajar supaya saya mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kita menerima karma buruk atau kita mendapatkan hasil yang tidak baik, ya, karena perbuatan yang kita lakukan itu adalah menyontek. Menyontek itu berarti mengambil atau mencuri jawaban orang lain, ya. Tentunya kita akan menerima kerugian tersebut. Selanjutnya adalah seorang anak yang sedang belajar. Nah, ini baru banyak manfaatnya. Mengapa Ibu katakan banyak manfaatnya? Karena jika kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan kita, ya. Seperti halnya jika kita akan melaksanakan ujian atau melaksanakan penilaian tengah semester seperti yang kita lakukan minggu lalu, kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, gambar yang terakhir adalah seorang anak yang sedang membantu mengangkat barang. Ada nggak manfaatnya? Banyak, ya, seperti halnya tadi yang ketiga, ya, belajar. Nah, ketika kita membantu orang lain dengan hati yang tulus ikhlas, maka manfaatnya adalah yang pertama, kita akan mendapatkan atau menerima karma baik. Yang kedua,
ketika kita membutuhkan pertolongan, maka banyak orang yang akan menolong kita. Ya, banyak sekali. Nah, anak ibu sekarang coba buka halaman 98. Nah, kalian kerjakan. Ya. Nanti jawabannya kalian tulis di buku latihan, kemudian kalian kirim ke WA ibu, ya. Lanjut di pertemuan kedua tentang kisah orang yang terkena panah beracun. Diceritakan pada suatu ketika Sang Bagawa berada di Jetawana, taman milik Anata Pindika di Savatthi. Di saat itu Yang Mulia Malunkyaputta ya dalam melaksanakan meditasi. Nah, muncul buah pikiran ya dalam meditasinya. Buah pikiran tersebut yaitu dunia adalah abadi dan dunia adalah tidak kekal. Dunia adalah terbatas dan dunia adalah tidak terbatas. Jiwa adalah sama dengan badan dan jiwa adalah satu hal dan badan adalah satu hal lainnya. Sang Tathagata ada setelah kematian dan Sang Tathagata tidak ada setelah kematian. Sang Tathagata ada juga tidak ada setelah kematian dan Sang Tathagata bukan ada juga bukan tidak ada setelah kematian. Nah, itulah muncul dalam pikiran Yang Mulia Malunkyaputta pada saat beliau melaksanakan meditasi. Apa yang dipikirkan oleh Yang Mulia Malunkyaputta telah dibiarkan tidak dijelaskan oleh Sang Bagawa. Atas kondisi tersebut, Yang Mulia Malunkyaputta berkeinginan mendatangi Sang Bagawa dan menanyakan kepadanya makna dari buah pikiran tersebut. Jika ia mengatakan kepadaku, maka aku akan menjalani kehidupan suci di bawah beliau atau di bawah bimbingan Sang Bagawa. Jika ia tidak mengatakan hal-hal ini kepadaku, maka aku akan meninggalkan latihan ini dan kembali kepada kehidupan rendah, yaitu kehidupan sebagai manusia biasa atau umat biasa. Kemudian pada malam harinya Sang Yang Mulia Malunkyaputta bangkit dari meditasinya dan menghadap Sang Bagawa. Setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau, "Yang Mulia, sewaktu aku sendirian dalam meditasi, buah pikiran berikut ini muncul dalam pikiranku." Ya, yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Jika Sang Bagawa tidak menyatakan hal-hal ini kepadaku, maka aku akan meninggalkan latihan ini dan kembali pada kehidupan rendah. Ini yang dikatakan oleh Bhikkhu Malunkyaputta kepada Sang Bagawa. Untuk selanjutnya, pertemuan 3, makna cerita perumpamaan orang terkena panah beracun. Tadi sudah ceritanya, nah sekarang kita akan membahas tentang makna dari cerita tersebut. Cerita perumpamaan orang yang terkena panah beracun diambil dari kitab suci Tripitaka Majjhima Nikaya 1 ayat 63, dari Cula Malunkyaputta Sutta ayat 63. Nah, di situ dijelaskan dalam cerita tentang apa yang seharusnya orang lakukan, hal-hal yang lebih penting dan tidak mengembangkan pada pikiran-pikiran yang tidak perlu. Cerita perumpamaan tersebut untuk mengingatkan kembali Bhikkhu Malunkyaputta pada saat tersebut atau pada saat itu yang merasa terbebani pikirannya, sehingga konsentrasinya terganggu. Sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh Bhikkhu Malunkyaputta tidak perlu terjadi. Dalam cerita perumpamaan orang terkena panah beracun ini dapat lebih diutamakan adalah bahwa kehidupan penuh dengan penderitaan.
Di dalam kehidupan terdapat kelahiran, tumbuh dan berkembang, lalu menjadi tua, sakit dan mati atau meninggal. Dalam ajaran Buddha lebih menekankan tentang bagaimana mengatasi hal tersebut. Ingat ya, tujuan akhir umat Buddha adalah untuk mencapai nibbana. Jadi akan sangat baik jika kita sebagai siswa Buddha mengutamakan yang lebih penting dan bermanfaat terlebih dahulu, dan bukan memikirkan segala sesuatu yang tidak perlu. Misalnya yang seharusnya kita lakukan di sekolah adalah belajar dengan tekun dan giat, ya, dan tidak berpikir tentang masa liburan yang belum terjadi. Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan ya di pelajaran atau pembelajaran 4.3 atau pertemuan 3. Anak Ibu, demikian materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung junjungan kita dengan bersikap anjali dan memanjatkan doa namaskara. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.